Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Apa kabar Sobat Tajir, para penonton channel Docenpreneur UI Channel. Ya, perkenalkan, saya Gali Pandekar. Saya seorang business owner dan juga akademisi. Salam khas Docenpreneur. Salam 200 miliar. Ya. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tema bisnis ya, tema buat para pengusaha, yaitu bisnis itu menggunakan intelektual, ya, bukan menggunakan perasaan. Ya. Jadi apa maksudnya, Pak? Ya, mari kita simak sama-sama pada video saya kali ini. Ya, jadi ada seorang tokoh bisnis ya, yang juga saya hormati, mengatakan bisnis is an intellectual sport, not emotional game. Ya, jadi maksudnya apa? Dalam kita berbisnis ya, sebagai seorang pengusaha, kita harus menggunakan intelektualitas kita. Kita melihat bukan dengan mata, kita melihat dengan intelektual. Kita mendengar bukan dengan telinga, tapi kita mendengar dengan intelektualitas kita, dengan otak kita. Ya, karena ini seringkali terjadi. Ya. Para pebisnis ini begitu emosi, menggunakan perasaan. Dampaknya apa? Biasanya sih pengalaman saya, kalau emosi kita naik, emosi kita masuk, ya perasaan kita masuk, IQ-nya turun. Ya. Emosi naik, IQ turun. Kita lupa. Dan dampaknya apa? Begitu kita mulai emosi, ketika kita emosi kita naik, ya, kemudian IQ kita turun, dampaknya adalah uang kita hilang. Nah, pengalaman saya begitu. Jadi, kalau saya udah mulai emosi, gitu, terjadi biasanya kita kehilangan uang. Ya. Nah, contohnya emang emosi apa aja, Pak? Emosi kita macam-macam. Ya, ada beberapa emosi yang bisa merasuki kita, yang dampaknya kalau itu terjadi, uang kita hilang. Ya. Contohnya apa emosi itu? Misalnya, emosi senang. Yang pertama adalah emosi senang. Ya, kalau kita pengusaha ini sedang bahagia, ya dapat project banyak, gitu kan, duit lagi ada, ini customer baru pada bayar, gitu kan. Wah, duit banyak. Apa yang terjadi? Wah, cenderung tuh kita menghabiskan uang lebih banyak. Ya, berapa sering saya dengar misalnya para pengusaha properti ya dapat duit banyak, di rekening ada banyak, terus dia emosi, ya, dia langsung beli mobil gitu. Padahal itu harusnya buat melunasi para pemilik tanah gitu kan. Harusnya digunakan untuk bayar kontraktor gitu kan, uang dari konsumennya ya, atau uang dari bank masuk dia harus pakai buat itu dulu. Tapi karena dia ngeliat uang banyak, senang. Akhirnya dia malah beli mobil sendiri, ini langsung jalan-jalan ke luar negeri, ya, bahagia. Ya. Nah, begitu emosi bahagia, dampaknya apa? Anda keluar uang. Ya. Itulah juga, makanya kalau Anda ke pusat perbelanjaan, ya, ke mall, kemana, tempatnya dibikin Anda tuh senang, bahagia. Ya. Tempatnya ber-AC, enak, ya kan? Apa, dekorasinya enak di mata, ada lagu-lagu yang kita dengar, baunya, parfumnya juga enak, gitu kan? Parkirnya gampang, dan lain-lain. Kita dimanjakan. Ya. Tujuannya apa? Membuat Anda bahagia, membuat Anda senang. Dan kalau orang udah senang biasanya kecenderungannya keluar uang lebih banyak. Dan ada risetnya. Ya. Kalau Anda bahagia, orang tuh kalau bahagia cenderung menghambur-hamburkan uang. Ya, kita juga sama, pengusaha ketika uang lagi banyak, wah, lupa ada invest sana, invest ini. Ya. Seperti di video yang lain, kita terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena kita kenapa emosi kita senang. Salah nggak, Pak? Yang nggak salah, cuman kita harus hati-hati, ya kan, dengan emosi kita, ya. Misalnya kita udah mengidam-idamkan nih, buka toko di lokasi, saya pengen banget nih buka toko di situ tuh. Udah lama gue pengen banget, saya pengen buka masuk di mall gitu kan. Padahal begitu dia masuk di lokasi tersebut terjadi, ternyata biayanya tuh mahal banget gitu kan. Yang penting dia punya, yaitu jadi emosi, ya. Emosi pengen dia lihat keren dan lain-lain. Contohnya, emosi pertama bisa membuat Anda kehilangan uang. Terus apa lagi yang bikin Anda kehilangan uang? Misalnya adalah yang kedua adalah emosi kasihan, ya. Anda kasihan, ya. Ini khas banget, orang Indonesia tuh senang bersedekah. Kenapa? Karena mungkin buat saya orang Indonesia tuh gampang tersentuh hatinya, ya, gampang punya emosi kasihan. Ya. Makanya banyak orang suka main playing victim, ibarat kata pura-pura jadi korban gitu. Kenapa? Ya karena kita kasihan. Ya saya pun juga ngalamin. Kadang-kadang ada orang yang minta sumbangan, saya udah feeling gitu. Ya, ini orang minta sumbangan beneran apa mau nipu ya? Ya, karena kalau emang beneran butuh gimana? Akhirnya kita karena kasihan kita keluar uang, ya kan? Atau kita mohon maaf nih merekrut pegawai
yang under capacity, karena kita kasihan lihat dia, ya udah deh kita kasih pekerjaan. Terjadi apa akhirnya? Dia tetap kita gaji, kapasitas kerjanya rendah. Kita nggak menggunakan intelektualitas kita, bahwa bisnis harus mencari orang-orang terbaik. Ya, akhirnya kita merekrut orang yang sembarangan. Karena apa? Karena kita kasihan. Ya. Tapi hati-hati ya, saya nggak melarang Anda bersedekah. Saya cuma mengingatkan bahwa kalau kita sedang emosi kasihan, kita harus ingat-ingat. Ya. Biasanya emosi kasihan juga membuat kita keluar uang, ya, kehilangan uang. Nah, emosi yang ketiga adalah apa nih? Emosi panik atau emosi takut. Nah, ini juga nih. Kalau kita dibikin panik, dibikin takut, kadang-kadang kita tuh keluar uang. Ya. Makanya ini biasanya kalau Anda misalnya ke dokter gitu kan, Anda panik atau takut dengan suatu penyakit, Anda langsung keluar uang tuh. Kalau dengan catatan ada ya gitu kan. Anda berusaha sekeras mungkin untuk menyembuhkan diri Anda, ya kan? Karena kita takut. Filosofi yang sama juga dipakai. Kalau Anda misalnya pernah dengar nggak kalau orang jualan ya misalnya, Pak, ayo booking hari ini, karena kalau bulan depan harga naik, hari Senin harga naik. Kita dibikin takut nih. Wah, nanti kalau naik gimana? Saya kehabisan gitu kan. Kalau saya kehabisan, waduh gitu kan. Padahal sih sebetulnya belum tentu gitu kan. Tapi kita sering kali dijual gitu karena kita ketakutan. Bahkan sekarang ada istilah baru, FOMO ya, fear of missing out. Kita ketakutan kalau ketinggalan pergaulan dari teman-teman kita gitu. Kita ketinggalan tren dari kawan-kawan kita. Wah, kita ketakutan gitu kan. Karena kita ketakutan, akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang di luar rasio. Wah, teman-teman kita pada bikin coffee shop, berarti keren nih bikin coffee shop. Kalau gitu saya bikin juga coffee shop gitu kan. Ternyata kita nggak ahli bikin kopi gitu kan. Bahkan bikin kopi aja kita nggak enak gitu. Tapi kita bikin coffee shop, ya kan? Ya boleh nggak Pak? Ya kalau pertanyaannya boleh ya boleh-boleh aja. Cuman saya mengingatkan bahwa emosi takut juga seringkali dimanfaatkan oleh para pebisnis. Dan kita sebagai pebisnis juga jangan sampai juga emosi atau panik. Ya. Dampaknya apa? Kalau kita panik atau takut, kita akan membuat keputusan-keputusan yang tidak akurat, ya, membuat Anda keluar uang lebih banyak dan lebih cepat, ya, karena kita ketakutan, ya, emosi. Kemudian emosi berikutnya apa yang membuat kita keluar uang? Itu emosi marah, ya, emosi dendam. Ya. Orang dipancing marah. Marah ini juga seringkali membuat para pengusaha ini kehilangan akal sehat. Misalnya tahu-tahu kompetitornya buka outlet di samping toko dia gitu kan. Dia marah. Mana sih kompetitor saya buka? Kalau gitu kita harus lakukan sesuatu untuk menghalangi produk dia, atau kita harus bikin produk yang sama dengan kompetitor karena dia membuat itu. Kita emosi, padahal produknya kompetitor itu kita nggak kuasai, kita nggak ahli, kita nggak bisa ngikutin dia. Tapi karena kita ngelihat kompetitor kita bikin itu dan kita nggak mau kalah, ya, terus kita marah, yang terjadi ya kita ini dampaknya apa? Ya akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang nggak rasional. Kita mencoba mengikuti kompetitor kita, padahal mungkin struktur cost kita nggak sama. Ya. Kompetitor kita membuat produk harga 100.000, tapi cost dia 20.000. Kita mencoba mengikuti dia, mencoba membuat produk harga 100.000, padahal ongkos di kita itu 60.000 misalnya. Ya kan, perbedaan costnya bisa jadi nggak sama, keahliannya beda. Kita berusaha ngikutin kompetitor karena kita marah, kita dendam, kita kesel gitu kan sama kompetitor, bahkan kita mau habisin dia gitu kan. Akhirnya malah keluar emosi, ya. Makanya seringkali orang kalau marah itu kan kita minta untuk tenang Pak Bu. Karena kalau kita pengusaha ya membuat keputusan, nggak cuma pengusaha sih, siapapun, pada saat kita membuat keputusan untuk emosi, dampaknya kita akan cenderung akan keluar uang yang lebih banyak, ya. Kita merekrut orang bisa jadi terlalu banyak, buat produk baru yang nggak profitable, ya. Terus misalnya ikut-ikutan buka cabang baru, ya kan, kompetitor kita buka cabang di tempat A, kita belum ada. Kalau gitu saya juga masuk lah. Padahal kita nggak ada resource ke sana. Akhirnya bukannya untung malah buntung. Itulah karena kita marah. Ya. Ini tadi saya ingatkan lagi ya, kita berbisnis ya, para pengusaha itu bisnis is intellectual sport, bukan emotional sport. Jadi kita jangan emosian, ya, kita harus tenang, jaga intelektual kita, tetap logikanya kita pakai, ya. Kadang-kadang ada supplier misalnya nyebelin gitu kan, sebel banget dia. Tapi tuh supplier dari dia tuh bagus dan harga paling murah. Jangan sampai, tapi karena dia nyebelin nih, gitu kan, orang nyebelin, akhirnya coba cari supplier lain aja deh, padahal supplier lain lebih mahal, gitu kan. Akhirnya kita kehilangan intelektualitas kita. Yaudah deh,
ya tetap aja. Ya makanya seninya kita menjaga, ya meskipun dia nyebelin tapi supplier dari dia yang paling bagus dan harganya paling murah, ya kita harus tetap jaga lah. Ya kan, jangan berarti kita karena kesel sama dia terus kita pindah gitu. Yang dampaknya apa terhadap bisnis justru merugikan gitu. Jadi itulah saya bilang, kita lihatlah sesuatu jangan dengan mata kita, tapi lihatlah dengan otak kita, lihatlah dengan intelektualitas kita. Pikirkan risikonya dulu, ya. Pikirkan risikonya, jangan pikirin profitnya dulu, jangan pikirin hasilnya dulu, pikirin ongkosnya dulu, pikirin risiko terbesar yang mungkin terjadi itu apa, gitu. Ya, itu yang kita menjaga rasionalitas. Jangan sampai kita mikirin omsetnya dulu, mikirin profitnya dulu, wah membuat kita jadi senang. Dampaknya apa? Kita membuat keputusan yang salah. Ya, biasakan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke diri kita kalau ada peluang-peluang, ya. Misalnya contohnya ada investasi. Bagaimana kalau investasinya gagal? Ya, kalau gagal, apakah kehidupan saya bermasalah? Apakah bisnis saya akan masalah? Ya, apa risiko terbesar yang mungkin terjadi? Apakah saya sanggup menanggung risikonya? Ya kan? Apa saja mitigasi risiko yang tersedia? Apa yang nggak saya lihat dari suatu proyek ini? Ya kan? Kemudian kita juga, apakah orang itu bisa saya percaya? Ya, serta berbagai pertanyaan lainnya. Kita harus siapin tuh aneka pertanyaan. Karena seringkali dia mengajak kita bisnis atau apa segala macam, itu bukan orang-orang jauh, tapi teman-teman. Ya, teman-teman dekat kita, mungkin teman pengajian Anda, tetangga Anda nggak enak nolak. Ya, atau misalnya Anda terlalu percaya. Ada misalnya tokoh agama gitu kan, ngajak Anda bisnis. Tapi sebetulnya keahlian dia adalah guru ngaji. Untuk bisnis lain lagi ilmunya, gitu kan. Nah, Anda hanya karena percaya dia guru ngaji, begitu diajak bisnis, bisnisnya hancur-hancuran, gitu. Karena ilmu dia beda. Nah, itu yang kita harus paham. Ya, balik lagi kita makanya kita bisnis itu menggunakan intelektual, kita menggunakan IQ, menggunakan otak. Ya, jadi bisnis itu business is intellectual sport, ya, not an emotional sport. Jadi manusia itu kan memang punya rasio emosi dan logika, ya. Jadi saya nggak pernah mengatakan sebagai pengusaha Anda harus kehilangan emosi Anda, enggak. Tapi emosi yang berlebihan membuat IQ kita turun. Nah, begitu IQ kita turun, kita akan ngambil keputusan yang salah. Lihatlah sesuatu dengan intelektual Anda, dengan otak Anda, bukan dengan mata Anda. Ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Ya. Pikirkan risikonya dulu. Jangan pikirkan omsetnya dulu, jangan pikirkan keuntungannya dulu, ya kan? Ajukan pertanyaan-pertanyaan kalau ada kesempatan bisnis, ya. Misalnya, bagaimana kalau investasinya gagal? Ya. Gimana kalau kehidupannya gagal? Apakah kehidupan saya akan bermasalah? Ya. Apakah orang ini bisa saya percaya? Karena seringkali yang ngajakin kita investasi dan lain itu bisa jadi bukan orang-orang jauh, jadi teman kita, saudara kita, keluarga kita, teman pengajian kita, misalnya. Itu yang ngajakin. Atau mungkin ustadz kita, gitu, ahli agama, tokoh. Sebagai ustadz dia hebat, sebagai tokoh masyarakat dia, tokoh agama dia hebat. Tapi ketika berbisnis belum tentu. Ya, banyak sekali para tokoh agama ngajak bisnis, tapi yang terjadi apa? Bisnisnya dalam masalah, ura-ura. Karena keahlian dia bukan bisnis, keahlian dia ya menjadi tokoh agama, pemuka agama. Ya, berbagai pertanyaan lainnya ya kita harus ajukan, ya. Apa risiko terbesar yang bisa terjadi? Kalau terjadi, apakah saya bisa nanggung apa enggak? Ya, kemudian apa mitigasi risikonya? Apa yang enggak saya lihat? Ya, terus berbagai pertanyaan lainnya harus kita ajukan, ya, agar kita tidak emosian. Ya, kalau perlu Anda menunda mengambil keputusan. Ntar ya, saya akan berpikir dulu, gitu kan? Ya, agar kita bisa punya waktu untuk berpikir. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai pengusaha. Kita jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ya. Bahkan kita bisa nyari informasi dulu, tanya dulu orang lain, ya, tanya si A, tanya si B sebelum kita membuat keputusan, gitu, ya. Baik, demikian dari saya untuk tema materi kali ini, ya. Bisnis itu intellectual sport, not emotional game, ya. Kalau kita mau mengembangkan bisnis itu kita menggunakan intelektualitas, jangan pakai perasaan. Ya, kalau kita pakai perasaan, most likely kita turun dan cuan kita hilang. Terakhir, ya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe di Dosenpreneur UI Channel, ya, dan salam 200 miliar dari Dosenpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.